Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Hari ini tanggal 27 September 2023, teman-teman. Beberapa saham yang kemarin turun, hari ini mulai rebound ya. Akankah akan naik lagi mengingat saham-saham tersebut masih memiliki technical yang sangat bagus? Oke, baik teman-teman. Kemarin ya, ISG-nya turun ya. Kemarin ISG-nya turun. Saya pilih atau kita pilih saham-saham bareng, udah saya bahas kemarin. Dan saat ini untuk saham-saham tersebut sudah banyak yang rebound teman-teman ya. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu kondisi dari ISG karena ini kita bisa melihat mood market hari ini seperti apa. Nah, ini adalah kondisi dari ISG untuk low-nya atau titik rendahnya hari ini, supportnya low-nya. Itu ada supportnya, low-nya ya, maksudnya bukan supportnya ya. Low-nya atau support intraday 6912. 6912, kemudian ada support sebelumnya di 6898. Support berikutnya di 38 retracement 6860 di sini ya, teman-teman. Untuk resistan dari ISG masih belum mampu kembali di atas 6960. Sebenarnya hari ini bisa lewati daerah ini 6960. Itu adalah merupakan 50 retracement. Jadi resistannya untuk ISG masih di 6960 ya, sampai 6972. Berikutnya sekitar 7.000-an dan 7.050. Jadi ISG-nya kalau kita lihat closing-nya adalah ya tidak di low-nya, tapi juga terjadi pelemahan ketika close ya teman-teman. Ya maklum, besok adalah libur ya, besok adalah libur. Nah, kondisi dari ISG yang naik 0,2 atau naik 14 poin, ini tentu digerakkan oleh movernya atau saham-saham penggerak indeks. Ini saya analisa, saya pantau sekitar 20 saham penggerak indeks ya teman-teman. Kita bisa ngelihat banking yang mana kemarin banking kan ya semuanya secara umum kemarin semuanya banyak koreksi. Dan kemarin udah saya sampaikan alasan koreksinya itu adalah kemungkinan marketnya kaget ya. Karena memang kemarin adalah wait and see gitu ya. Ketika wait and see belum jelas, maka mungkin yang bisa dilakukan orang adalah menjual dulu. Kemarin adalah penerapan hari pertama carbon trading. Nah, carbon trading ini bukan trading saham ya teman-teman. Saya lihat kok banyak yang berkomentar, Pak, carbon trading kalau saya mau ikut gimana gitu. Jadi carbon trading itu kan adalah pelakunya adalah company ya, company to company seperti itu. Saya juga masih belum jelas gambarannya, tapi tadi membaca sekilas agak jelas, tapi ini bukan seperti trading saham di mana kita perorangan bisa beli enggak. Ya, ini adalah company to company, seperti itu sekilasnya. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa banyak saham yang turun, ya mungkin karena marketnya masih melihat kondisi penerapan carbon trading itu bagaimana. Yang pertama itu, karena kemarin juga saham-saham terkait energi baru dan terbarukan pada banyak yang turun ya. Padahal secara teknikal bagus sekali. Terus juga kemarin indeks regionalnya maksudnya juga lagi nggak bagus ya, lagi banyak turun. Jadi ketika dalam ketidakjelasan yang bisa dilakukan adalah mengamankan modal dulu ya. Karena tugas utama dari trader itu bukan mencari keuntungan tetapi menjaga modal ya, karena menjaga modal itu tentu melibatkan satu analisa technical fundamental, dan biasanya kalau technical fundamentalnya udah bener bisa mengamankan modal, ininya hasilnya adalah bisa menghasilkan keuntungan, tapi utamanya adalah menjaga modal. Kemarin marketnya sepertinya kaget, terus hari ini biasa recover. Jadi judul kemarin tentu menurut saya relevan ya. Saatnya pilih saham, dan memang benar beberapa dari saham tersebut hari ini adalah sudah rebound. Nah, kita bisa lihat sudah mulai banyak ya, BBNI, BMRI, BRPT rebound ya teman-teman hari ini mengangkat indeks.
kemudian United Tractor, Adaro juga. Beberapa kemarin turunnya seperti kaget gitu, nanti akan saya bahas lebih detail di ini. Intinya hari ini naik sedikit indeksnya. Indeksnya naik sedikit di 0,2 dan penggeraknya adalah saham-saham ini ya teman-teman. Ini AMMN-nya jalan di tempat. Sebenarnya AMMN tadi sempat di 5750 tapi closingnya turun ya, sehingga kurang memberikan efek untuk kenaikan dari ini ya, kenaikan indeks. Nggak apa-apa. Baik, kita lihat dulu untuk regional. Regional ini barusan saya refresh, ya masih belum jelas. Dow Jones tadi malam tanggal 26 1,1, 1,5, 1,4. Sebenarnya marketnya malah semakin jelek, tapi hari ini ya sepertinya market kita juga cukup strong, jadi mampu untuk hijau. Ini Eropanya masih tipis ya, merah hijau tipis. Dan untuk Asianya ini udah serentak hijau ya. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan lihat dulu gambaran di sini untuk kondisi regional. Nah ini adalah Dow Jones, di mana Dow Jones-nya ini turunnya juga sudah break supportnya ya sebelumnya, jadi ini masih meluncur turun. Nah, ini closing di bawah MA 200, jadi masuk bearish zone. Dow Jones. Untuk Nasdaq ini masih agak jauh dari MA 200-nya, tapi ini juga sudah tembus supportnya. Kita lihat malam ini S&P 500 juga sudah tembus support sebelumnya, jadi ini seperti head and shoulder, jadi kemungkinan ini turunnya bisa lebih dalam lagi. Untuk Asianya memang masih pada di bawah ya teman-teman. Untuk Eropa, yang mana Eropa ini sebenarnya kan strong, cukup oke. Baik, kita lihat dulu untuk kondisi yang lain, VIA kecemasan pasar. Nah ini biasanya inline dengan kondisi turunnya market ya. Ketika market sahamnya turun, maka volatility indexnya ini akan meningkat, dan benar saja. Oke, kita coba DXY, dolar indeksnya. Nah ini dolar indeksnya juga cenderung tinggi teman-teman. Dolar indeks cenderung tinggi, biasanya memang market sahamnya akan tertekan. Nah, kalau kita lihat ini adalah downtrend price channelnya, di mana sekitar bulan 31 Agustusan, tanggal 31 Agustus ini dolar indeksnya menguat ya. Dolar indeks menguat. Kenapa? Kalau returnnya di indeks di dolar meningkat, ini orang akan lebih suka untuk menempatkan dananya di USD daripada di aset berisiko seperti saham. Kita bisa lihat US 10 years bond-nya. Ini juga ada peningkatan. US 10 years bond-nya ini ada peningkatan. Biasanya kalau ini meningkat, market sahamnya memang turun. Ya. Ini juga untuk government bond-nya juga naik ya di kita ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita lihat dulu untuk harga komoditas. Nah ini teman-teman masih bisa perhatikan komoditas terkait minyak, karena minyak sekarang tembus 92,5 ya. Hari ini juga saham-saham terkait minyak pada rebound semua. Batu bara masih sama 160, goldnya masih ini 1893, turun ya. CPO sedikit rebound. Kalau kita lihat beberapa hari yang lalu terkait CPO, memang harganya pada serentak naik. Timahnya tetap, nikelnya tetap. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham ya. Mulai rebound, grup saham ini apakah akan naik? Namun demikian teman-teman, karena saya bikin videonya juga udah telat ya, terus juga besok hari libur, maka mungkin saya untuk bikin video kali ini nggak begitu banyak. Nanti akan saya bagi sebagian untuk besok ya teman-teman. Karena tadi sedikit ada problem juga di OLT saya, agak lama saya loadingnya, jadi mesti saya refresh semuanya dulu. Baik teman-teman, pertama adalah Harum Energi. Nah Harum Energi secara tren masih oke. Penurunan kemarin memang sempat menembus support minornya, namun demikian hari ini langsung digas, bahkan menembus high-nya selama beberapa bulan yang nggak mampu dilewatinya ya. Jadi ini high terakhir itu di September. Jadi setahun teman-teman ya. Hari ini untuk Harum
Ini berhasil sentuh harga setahun lalu. Jadi ini barang bagus. Ya, yang pertama Harum. Kita lihat dulu dalam weekly-nya mungkin bisa lebih jelas. Nah, Harum di sini teman-teman bisa ngelihat bahwa 1880 adalah merupakan 38 retracement resisten terdekat. Hampir sudah dites tadi. Kemudian targetnya di 2080 teman-teman bisa dicatat, Harumnya menarik ya. Kemudian Harum. Kita lihat asingnya hari ini masuk tebel ya. Harganya naik dengan dorongan volume yang tinggi untuk Harum. Oke, kita lihat dulu sehari ini pergerakan dari Harum seperti apa. Ini teman-teman bisa ngelihat di mana Harum sempurna ya, intraday-nya buy at offer-nya atau buyer-buyernya ngebeli di offer. Tidak mau antri, jadi belinya itu langsung hajar kanan. 56% buying side ya, jadi buyernya menguasai. Broker-brokernya adalah BKAK ya, jadi broker asing juga yang di buying side. Baik teman-teman, berikutnya adalah Adaro. Mungkin yang nggak bisa saya bahas, besok akan saya bahas, tenang ya teman-teman. Adaro. Oke, kita lihat dulu untuk pergerakan dari Adaro sama ya, kemarin kaget saja. Terus hari ini sudah mulai naik lagi. Nah, kalau kita lihat memang pergerakan dari Adaro teman-teman kemarin itu memang sampai di 50 retracement-nya. Ini sering banget saya sampaikan, ketika sampai di 50 retracement teman-teman harus hati-hati. Karena ada orang yang beranggapan 50 retracement kita buang dulu ya. Di 50 retracement ada kemungkinan dia akan ngebut kalau volumenya kenceng, ada kemungkinan dia akan sideways dulu atau akan retracement. Nah, ini untuk Adaro ini di 50 retracement dia retracement. Kita akan tarik Fibonacci teman-teman ya. Fibonacci-nya sepertinya dari sini saja. Kenapa? Karena ini adalah trend base Fibo. Kita bikin tren dulu. Trennya apakah terjadi patah tren? Oke, bisa. Tren kemarin. Terus kemudian langsung kita tarik Fibonacci. Koreksinya si Adaro ini kemarin sampai mana? Koreksi Adaro ternyata sampai di titik kedua teman-teman ya, di 38 retracement ini. Jadi teman-teman kalau sudah menggunakan Fibonacci, tentu teman-teman langsung menarik Fibo seperti ini dan mendapati bahwa 2750 titik koreksinya kemarin adalah merupakan support kedua dan dari situ mantul ya. Dia hanya terkoreksi di support kedua saja untuk Adaro dan kemudian mantul ya. Kuncinya untuk Adaro 2840 bisa dilewati hari ini, kemudian EMA 200 2860 dan yang harus teman-teman perhatikan ada di 3000 untuk Adaro. Teman-teman perhatikan 2 hari ini untuk Adaro asingnya tebel ya. Volume juga cukup oke untuk Adaro. Nah, sekarang kita cek dulu ya. Adaro hari ini cara makannya bagaimana? Ternyata ya di sekitar mendekati sesi kedua teman-teman ini buyernya percaya diri ngebeli di over, buy at offer ya. Buy at offer dominasi hari ini adalah 57% buyer. Buyernya juga asing. Memang ada CC besar nih, kemudian ada AK, YU, BK. Jadi untuk kondisi dari Adaro sih oke, teman-teman bisa garis bawain karena ini barang juga sedang dekat di area 50 retracement ya. Koreksinya kemarin kalau saya bilang adalah koreksi kaget saja. Oke, kemudian kita cek sekilas dulu ya PTBA, tapi sekilas saja ya, PTBA masih tetap aja. Kemudian ITMG masih tetap aja, kalau tetap aja saya percepat aja ya. Nah, kemudian Indika ini saya bilang juga mirip-mirip dengan Adaro ya, teman-teman. Saya tulis dulu, Indika ini mirip juga dengan Adaro ya, karena kisarannya dia ada di sekitar 50 retracement, jadi ya kagetan aja lah. Kita lihat dulu, sebenarnya hari ini juga dia sempat bermain di 2260 tapi mungkin hari libur jadi masih pada males positioning. Asingnya masih net sell untuk Indika dengan volume biasa aja, kecil. Nah, kondisinya kan dia kayak nggak bergerak ya hari ini.
Ini bisa kita lihat secara jelas dari sini, teman-teman. Bisa kita lihat secara jelas. Sebenarnya ada Indika dari pagi ini cukup agresif nih buyernya makannya nih. Hijaunya di atas ya. Buy at overnya lebih banyak. Tapi menjelang sore itu closingnya banyak yang take profit. Jadi ini barang kan sempat di 2250 di sini. Tapi closingnya di 2210, banyak yang ini ya, average-nya masih di 2220-an teman-teman ya. Kita lihat dulu untuk asingnya yang masuk asing, tapi asing YPLJ ya, kuning ini asing. Baik teman-teman, berikutnya ada satu lagi tambahan masih terkait ini. Yaitu saya cekkan adalah untuk Doit, sepertinya juga ini oke ya. Nah, Doit juga ini kayak kagetan aja teman-teman. Doit kan melejit tuh yang 3 hari lalu Doit melejit. Ini sebentar saya tulis dulu Doit. Nah, Doit melejit ya teman-teman. Tapi kemarin turun, 3 hari lalu naik, kemarin turun dan hari ini sudah mulai naik lagi. Kita lihat di weekly mungkin lebih jelas. Nah, di sini bahwa resistan dari Doit masih di 500. Hari ini terkoreksi. Masih belum mampu lewatin itu ya di hari ini di 500-an. Ini karena saya nggak bisa gambar teman-teman, udah nggak cukup coretan saya. Jadi saya harus pakai weekly di 500-an ya. Kita lihat dari dari weekly aja lah. Di sini support dia ada di 454, agak jauh ya. Atau nggak apa-apa saya coretkan di sini aja deh. Saya pakai Fibo ini cukup bisa juga. Oke. Nah, ini supportnya ini 460 Doit ya, 460 agak jauh. Jadi ini koreksinya masih ringan aja untuk Doit. Kita lihat dulu untuk asingnya. Asingnya dominasinya sebenarnya bagus ini Doit. Ya, dominasinya bagus asingnya. Asingnya masuknya tebel-tebel biru-birunya ini. Volume hari ini biasa aja ya. Jadi dia rebound pas rebound kemarin kenceng, itu volumenya kenceng. Jadi ini memenuhi hukum volume, suatu kenaikan yang bagus. Ketika harganya naik, volumenya naik. Ketika koreksi retracement, volumenya kecil. Ini oke, itu memenuhi pergerakan yang bagus untuk suatu kenaikan. Tinggal kita lihat dulu untuk kondisi intraday-nya dari si Doit. Kita lihat intraday-nya. Nah, Doit memang agak berat awal-awal ya, karena pada sell at bid atau buang kiri ya. Namun menjelang closing digas. Menjelang closing digas. Ini bisa ngelihat teman-teman. 30 menit kedua. Ini hijaunya lebih tebel. Berarti beli di over. Asingnya sih mungkin kita bisa skip. Nggak ada yang signifikan. Oke, baik teman-teman. Kita ke perbankan dulu. Berikutnya ke saham terkait perbankan ya. Nah, kita cek dulu BMRI. BMRI oke ya, dia running lagi. Koreksinya tipis banget masih karena batasnya dia ada di 5778. 5778 untuk BMRI. Oke, asingnya masuk tebel juga hari ini dan ininya volumenya juga cukup oke. Kita cek percepat aja untuk perbankan. BBNI ya. Oke, BBNI masih lanjut lagi naik teman-teman. Ini kan mau stock split ya. Mau stock split biasa memang kenceng. Biasanya seperti itu. BBNI asingnya masih masuk terus dan masuknya tebel-tebel ya teman-teman. Ini juga ketika naik volume dorongannya oke untuk perbankan. BBRI kita cek lagi. Nah, BBRI yang kemarin saya bilang ini tolong dipantau teman-teman ya, karena break dari 38. Tapi ini bisa bertahan ya, sementara belum ya 5220. Tadi sempat close di bawahnya, sempat low di bawahnya. Tapi terus naik dan closingnya bisa di atas 5220. Sementara targetnya belum ke 61. Tapi once dia tutup di bawah 5220, maka targetnya ke 4880 ya. Teman-teman bisa catat bagi yang mau koleksi BBRI. Secara trend weekly-nya juga masih sangat oke ya. Weekly-nya
Terus kemudian di sini kita bisa lihat asingnya masih banyak keluar untuk di BBRI. Kita coba cek dulu perbankan tiga-tiga ya, kita cek ya. Yang pertama BMRI kan tadi yang naik ya. Kondisinya buyernya nggak sabar antri membeli, jadi membelinya di over ya, buy at over. BMRI buy at over dengan asingnya masuk nih. Ya, ZP, DR, walaupun BK di seller ada BK, YU, AK juga. Kemudian BBNI kita cek dulu. Kita cek dulu BBNI ya. BBNI masih ini ya. Sellernya masih mendominasi, masih banyak yang sell di bid. Sehingga ya ini harganya kan sebenarnya naiknya sedikit aja. Cuman untuk asingnya di BBN ini tebel ya teman-teman. ZP, RX, BK, YU ini bayarnya asing semua ya. Kemudian tadi apa ya, BBRI kita cek ini sempat ada pagi kan, kalau kita lihat candlenya kan dia open low baru naik ya. Jadi open sama dengan low. Jadi di sini open langsung diajar kanan nih teman-teman. Baru di sekitar menjelang sesi 2, sesi 1 tutup, mulai digas lagi, namun closingnya ada take profit. Tadi kan asingnya banyak keluar ya. Nah di sini asingnya RX, ZU, KZ, ZP untuk BBRI. Oke baik teman-teman, perbankan sudah, mungkin kalau yang belum besok ya. Sekarang TPIA kita cek ya, TPIA ini kan kemarin mengalami koreksi ya teman-teman, kita tunggu. Sebenarnya TPIA hari ini oke. Kita bisa lihat intraday-nya nanti kita jelaskan intraday-nya. TPIA sebenarnya oke karena sempat tinggi. TPIA kita cek, untuk asingnya sebenarnya masih masuk ya. Volumenya kecil ketika terjadi koreksi ini. Nah TPIA saya ini masih memantau ini barang karena ada support berikutnya di 2470 ya teman-teman. TPIA 2470 kita perhatikan dulu. Nah kita akan lihat di pergerakan intraday-nya dari si TPIA intraday-nya. Tadi kan saya sampaikan dia sempat tinggi TPIA. Intraday-nya, nah ini intraday-nya dia sempat tinggi ya, baru terkoreksi. Nah kalau kita lihat TPIA ini sepertinya masih menarik orang teman-teman. Kenapa? Karena bayarnya rakus membelinya di over teman-teman. Buyer membeli secara rakus, tidak mau antri. Ya, asingnya masih banyak nih yang jualan, ya walaupun ada yang beli juga. Ini asingnya rakus membeli ini barang. Ya, kita tunggu dulu untuk beberapa hari ke depan karena masih ada support tadi. Ya, di sini di support di 2470 untuk TPIA teman-teman. Baik, kemudian BRPT teman-teman ya. BRPT saham terkait energi baru dan terbarukan EBT teman-teman. Ini di coretan saya support 1210. Saya mungkin akan sangat tertarik. Hari ini sudah mulai rebound teman-teman, 1334 tidak sampai tutup di bawah itu. Ini berarti diincer ini. Untuk BRPT kita lihat dulu. Asingnya keluar kecil hari ini. Volumenya ya sedikit di atas rata-rata 5, MA5 dan 20. Ini masih sangat menarik. Tapi ya kita lihat dulu ya. Karena hari ini juga 1330 sudah mulai naik lagi. Padahal kemarin saya sempat beli di sini teman-teman. Untung saya buang semua. Harusnya saya cover hari ini. Saya hari ini lagi nggak begitu mood dengan kondisi market ya. Karena panas banget teman-teman. Jadi saya ini banyak aktivitas nggak di dalam ruangan. Tadi lebih sering di luar ruangan yang banyak udara gitu ya. Oke, kita lihat dulu untuk ininya. BRPT ya. BRPT sehari seperti apa ini bayarnya. Nah ternyata masih lengket nih. Sell at bid, buy at over, terus menerus seperti itu. Masih tarik menarik. Asingnya BK, YP, tapi yang mendominasi adalah retail, NI ya.
Tapi asing lain juga banyak yang melakukan penjualan. Oke, baik. Teman-teman, berikutnya terkait energi ya. Tadi udah saya sampaikan bahwa untuk harga minyak nih, komoditi terkait harga minyak, teman-teman bisa perhatikan karena harga minyak yang masih tinggi, masih melambung. Nah, ini teman-teman mungkin masih tetap harus perhatikan terkait minyak, yaitu Medco. Dan Medco juga secara koreksi masih tipis banget. Ini sekali lagi saya antri 1440 juga sudah ngegas lagi dan sudah hampir tembus resistan lagi. Ini barang bagus banget ya teman-teman. Medco, volume oke, dan asing hari ini banyak masuk untuk Medco. Kita tinggal cek dulu untuk intraday-nya dari Medco. Luar biasa. Buyernya nggak mau antri, ngebelinya di offer ya. Dimana asingnya adalah BK, AK. Ya, ini oke. Dominasi buyernya adalah 60% buying side. Oke, kemudian kita cek juga terkait perminyakan ya. Kita cek juga Elsa. Langsung ke asingnya, volumenya masih biasa. Asingnya sih hari ini masuk, tapi kemarin juga keluar ya, masih keluar masuk lah. Seperti itu. Elsa kemarin oke banget ya teman-teman, sampai hit di 38,2 retracement, hit 38,2 retracement, namun langsung rebound dan hari ini juga tidak turun dari closingnya kemarin ya, 410. Pas di resistan teman-teman untuk Elsa, dua emiten terkait minyak ini masih oke banget. Kita tinggal cek dulu pergerakan dari Elsa. Nah ini Elsa juga dominasi dari buyernya yang beli di offer juga dominan ya untuk Elsa, dan asing ada ZP, BK yang dominan itu. Baik, kemudian sekilas kita bahas nih, sekilas saja karena ini ada beberapa terkait minyak juga ya, terkait minyak juga, yaitu kita cek lead Logindus Samudra Makmur. Nah ini juga sama, kemarin terkoreksi juga, namun hari ini udah rebound ya, ikut terkoreksi. Pokoknya satu bidang itu kalau bidangnya ikut koreksi, saham-saham dalam bidang tersebut ikut sama. Ada leads, ada wins, ada, kita cek dulu wins sama, sorry keliru. Wins juga sama. Wins sendiri hari ini sempat koreksi dalam tapi terus ditarik lagi ya. Wins, kemudian ada, nah ini kemarin yang ikut bergerak juga tapi ini masih terkoreksi ya, tapi ini juga saham kecil ya, artinya market cap-nya kita lihat dulu. Ruiz market cap-nya kecil ya teman-teman. Saya biasa memberi warning untuk teman-teman untuk hati-hati kalau yang market cap-nya kecil. Ini sekilas saya nggak punya juga, saya analisa aja terkaitnya. Kita cek RIX juga. Oke, ini dalam daily dia juga sudah mulai ikut naik hari ini. Ini saya nggak punya ya teman-teman, saya ini hanya bahas kaitannya aja. Terus kemudian satu lagi terkait energi ini ya adalah Akra. Akra hari ini naik dengan volume dan asingnya hari ini tebel untuk Akra. Nah ini Akra koreksinya juga ringan aja, nggak melewati 38 retracement, nggak melewati 1440 dan mulai naik lagi. Teman-teman, untuk Akra resistan berikutnya itu 1525 dan 1555 ya. Untuk Akra mungkin weekly-nya bisa memberi gambaran. Di weekly-nya pun untuk Akra ini juga oke banget teman-teman. 1550-an lah, 1555, berikutnya 1670. Untuk pergerakan Akra daily, kita lihat nih Akra ya. Hijaunya di atas, buy at over, membeli di over tanpa antri.
Oke teman-teman, berikutnya ada satu bahasan MITI, ini buy at over juga. Buy at overnya juga banyak, kemudian kita langsung sini bahas MITI ya. Kita cek dulu untuk chartnya dari MITI daily. Nah ini masih naik terus ya, kemarin retracement sebentar aja langsung digas lagi. Saya nggak punya, dulu aja sering, tapi sekarang nggak punya lagi. Oke, ya kita pantau aja ya sekilas teman-teman ya. Nah teman-teman, terus beberapa hari yang lalu saya bahas terkait konstruksi ACST ya, karena kalau nggak salah terkait proyek dapat proyek EKN juga ya. Kita cek dulu newsnya. Ikut garap ini ya, ACST bersama Adikarya ini tanggal berapa? Tanggal 15. Enggak, yang terbaru teman-teman. Ada kok beritanya, cuma saya belum dapat. Ini barang dari berapa hari yang lalu saya bahas ya, pas naik di hari sini kayaknya. Terus kemudian koreksi. Wajar sebenarnya satu saham ketika naik dia koreksi, tapi yang penting adalah besoknya dicek lagi apakah akan koreksi atau enggak. Karena sangat mungkin saham yang tiba-tiba naik kenceng dari dasar itu orang-orang akan mencoba untuk take profit dulu. Saya kadang juga telat, kadang masuknya di saat koreksinya justru saya baru masuk. Tapi ya sifatnya saya menunggu saham-saham yang naik kenceng itu jangan dikejar. Tapi coba kita masuk ketika terjadi koreksi. Itu seperti yang terjadi di Pegeo ketika sudah telat tapi ternyata ada pemberhentian retracement dan kita bisa masuk di situ ya. Itu tadi adalah ACST ya, ACST. Kemudian terkait konstruksi juga kita cek hari ini Meta juga naik nih, dari konsolidasi panjang banget naik. Biasa 3 hari naik pasti ada koreksi dan mulai naik lagi. Nah karena dia sentuh resisten lagi, lewatin resisten lagi, sering saya pesan ke teman-teman kalau ngelihat satu saham yang naik mungkin nggak perlu kita kejar, tapi kita lihat dulu ketika dia retracement, apakah retracement kebablasan sampai habis trennya lagi atau enggak. Karena bisa jadi saham-saham tersebut terjadi retracement koreksi itu karena orang-orang yang take profit. Kalau jumlahnya banyak yang take profit ya otomatis dia akan turun dulu gitu loh. Tapi sepanjang yang take profit sudah nggak ada, bisa lanjut naik lagi. Memang seperti itu ya. Kemudian terkait konstruksi juga kita cek nih, bareng-bareng deh kita cek Cikon ya. Ini sama juga, ini tipikalnya juga dari dasar naik sehari 2 hari, koreksi mencoba naik lagi. Kita pantau dulu ya teman-teman, saya nggak punya. Kalau konstruksi saya kan adanya PTPP ya. Nah teman-teman kalau lihat PTPP itu pergerakannya sebenarnya di situ-situ aja ya. Biasanya saya ngambil di 73, jual 800 lebih sedikit. Hari ini nggak nyampe, dia di 745 kemarin ya PTPP. Coba kita lihat dulu untuk PTPP. PTPP hari ini masih banyak yang jualan ya. Kita bahas dulu sekilas PTPP Adi. Adikarya juga masih banyak yang jualan. Wika juga masih banyak yang jualan. Ya, kemudian kita lihat untuk chartnya Adi, Wika, PTPP. PTPP sudah ya. PTPP pilihan saya ya teman-teman. Tapi hari ini nggak masuk ya. Berapa hari ini nggak masuk karena inceran saya di sekitar 72, 725, 73 lah. PTPP, kemudian Wika masih sama sih, nggak begitu mana. Tadi sempat hijau ya. Kemudian Adikarya juga masih jalan di tempat. Jadi untuk konstruksi saya paling suka PTPP ya teman-teman. Baik, kemudian United Tractor ya teman-teman, ini barang masih dalam rentang gerak yang sama sih. Area-area supportnya sekarang di 28.100, berikutnya intraday, berikutnya support jangka pendek 28.800. Tapi ini sempit ya pergerakannya, mungkin bisa dicatat aja dulu karena memang cukup sempit pergerakannya. Saya sendiri sangat menyukai yang lebar pergerakan. Asingnya banyak masuk hari ini. Asingnya masuk hari ini setelah beberapa hari asingnya keluar.
Kita mungkin cek dulu intraday dari si United Tractor ya. Intraday United Tractor di sekitar sesi kedua ini mulai digas ya teman-teman. Pada beli di over, nggak sabar antri. Pada beli di over, asingnya ada AK, LG dan RX yang dominan ya. Baik, kemudian saham yang sebenarnya pergerakannya di situ-situ aja teman-teman ya, di situ-situ aja. Nah, saham yang di situ-situ aja ini biasanya kalau saya lagi iseng saya masuk Excel. Nah, teman-teman masih ingat Excel itu gambarannya ya ini adalah uptrend price channel, ini resistannya, midbandnya, dan ini adalah support dari uptrend price channel. Sudah saya sampaikan bahwa untuk Excel ini cukup nurut di pergerakan, jadi hari ini 2310 itu memang area tembak, area beli ya. Dan closingnya dia cantik di atas. Kita bisa ngelihat bahwa support-supportnya dia kan di garis-garis ini ya, 2230, resistan di midnya 2420, 2280 lagi, resistan lagi di midnya 2470, begitu. Jadi sebenarnya simpel banget untuk trading di Excel ini ya teman-teman. Apalan aja ini ilmunya. Asingnya juga masih dominan hari ini, hanya net sell kecil. Memang untuk Excel volumenya sedang kecil ya. Untuk Excel volumenya sedang kecil. Kita tengok dulu untuk di sini Excel. Excel masih belum ini ya, masih malu-malu ini. Ya, masih malu-malu karena buyernya ini ya dia ngebeli, cuman dominasi sellernya masih kuat. Distribusi ya, karena sell at bid. Nah, di sini ada tulisan nih, real distribution. Coba kita lihat yang naik ya. Tadi apa ya? Medco ya. Wah, ini ada tulisan fake gini, nggak tahu saya. Kita cek BBNI. Real ini ya. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Nah, kita cek ISAT ya, karena sepertinya juga cukup menarik. Di sini asingnya banyak masuk ISAT ini, teman-teman. Asingnya banyak masuk. Tapi ini masih dominasinya masih pada jualan ya. Untuk ISAT dominasinya masih pada jualan. Sekarang tinggal kita lihat chartnya dari ISAT. ISAT ya. Volume hari ini kenceng, dominasi asingnya masih sangat oke untuk ISAT. Ya, oke, dia masih area-area koreksi lah teman-teman. Supportnya sih, oke saya update dulu ya. Supportnya dia ada di 9363 teman-teman ya. Ya oke, kita tunggu aja deh. Oke, baik teman-teman. Kalau kita lihat kemarin banyak saham yang terkoreksi, IHSG-nya min 1,07. Marketnya kalau saya bilang kaget, hari ini mulai banyak yang rebound. Sebenarnya menarik banget hari ini, namun sayang besok libur. Jadi ya kita jalan-jalan dulu aja teman-teman ya untuk mempersiapkan energi berikutnya. Sayangnya tinggal sisa hari Jumat untuk minggu ini. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat teman-teman semuanya ya. Silahkan berikan komentar sama apa yang mau dibahas. Mungkin besok akan saya bahas. Sebagian saham tidak saya bahas hari ini, akan saya bahas besok. Terima kasih teman-teman semuanya.